Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Ratna Dewi. Saya mahasiswa program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Datu Sangkar. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit atau akan mereview jurnal, yang mana jurnal yang akan saya review yaitu The Impact of Tourists on the Local Economic in Malaysia, yang mana jurnal yang saya review ini yaitu jurnal dengan format IMRAT. Nah, sama-sama yang kita ketahui, IMRAT itu maksudnya ialah I-nya introduction, M-nya method, R-nya result, A-nya N, dan D-nya discussion. Jadi jurnal yang akan saya review ini jurnal dengan format IMRAT. Nah, I-nya introduction, ini ada introduction. Selanjutnya ada literature review. Nah, jadi di jurnal yang akan saya review ini yaitu termasuk jurnal yang cukup komplit ya, karena disediakan literature reviewnya, karena tidak semua jurnal ada literature reviewnya. Nah, selanjutnya itu format yang M-nya yaitu metodologi. Nah, yaitu metodologi yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu finding and discussion. Nah, finding ini sama dengan result dan discussion. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada conclusion. Nah, di sini ada conclusionnya. Nah, di Word ini sudah ada worksheet dari format IMRAT tersebut, yang mana jurnal ini saya akan masukkan ke dalam worksheet ini. Nah, sebelum kita mereview jurnalnya atau memasukkan worksheetnya ke IMRAT, kita harus mengisi identitas dari jurnal yang kita buat tersebut. Nah, ini ada nomor artikel atau year, title, dan lainnya. Yang pertama itu nomor artikelnya. Di sini kita membuat nomor 2. Nah, alasan kita membuat nomor 2 karena yang sebelumnya untuk tugasnya juga sudah ada jurnalnya yang nomor 1. Nah, selanjutnya yaitu author atau penulis dari jurnal ini. Nah, penulisnya dapat kita lihat di sini di bawah judulnya, itu ada penulisnya. Tinggal kita copy paste saja. Lalu kita pindahkan ke sini. Lalu bisa kita edit sedikit supaya bisa rapi. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya penulis dari jurnal ini yaitu Ching Hong Pua, Meng Chang Jong, Norazirah Ayot, dan Safinah Ismail. Nah, selanjutnya yaitu tahun. Nah, tahun jurnalnya itu pada tahun 2018. Tinggal kita buat di sini tahun 2018. Selanjutnya judul. Nah, judulnya yaitu The Impact of Tourists on the Local Economy. Nah, tinggal kita pindahkan. Nah, selanjutnya yaitu nama jurnal. Nah, nama jurnalnya itu International Journal of Business and Management. Tinggal kita pindahkan di sini. Untuk volume jurnalnya ini ada volume 13 dan nomor 12. Tinggal kita pindahkan volume 13 nomor 12. Nah, untuk pack-nya sendiri atau halamannya sendiri di sini tidak ada dijelaskan secara jelas ya. Pack-nya dari halaman berapa sampai halaman berapa. Namun sebenarnya di sini kita bisa lihat di sini ada halaman 51, selanjutnya halaman 152. Jadi karena tidak terlalu dijelaskan di sini halamannya itu dari halaman berapa sampai halaman berapa, jadi tidak usah kita buat. Kita skip saja. Selanjutnya DOI. Nah, apa sih DOI ini? Nah, DOI ini biasanya kita ketika akan mendownload jurnal atau kita tidak bisa mendownload jurnalnya secara langsung, kita bisa menggunakan DOI ini untuk mendownload jurnalnya. Cuman tinggal kita online aja, lalu kita klik, kita lihat jurnal. Sama juga dengan jurnal homepack-nya. Ketika kita mengalami kesulitan dalam mendownload jurnalnya, tinggal kita sebelumnya jurnalnya hilang, tinggal kita pindahkan saja.
Jurnal compactnya tinggal kita pindahkan yang di sini saja. Nah, inilah identitas dari jurnal yang kita review tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada format introduction. Nah, introduction di sini yaitu pada bagian pendahuluan kita harus menarik perhatian pembaca dengan memberikan penjelasan yang menarik mengenai latar belakang topik masalah yang diangkat. Jadi di introduction ini kita akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang kita melakukan penelitian ini di introduction-nya ini. Nah, di sini kalau jika kita tidak terlalu paham bahasa Inggris, kita juga bisa mentranslatekan per paragrafnya. Contohnya ini paragraf 1, the tourist industry is one of the leading service industries. Nah, ini di sini bisa kita terjemahkan dari jurnal tersebut supaya kita bisa lebih memahaminya. Nah, di sini. Selanjutnya introduction yang pertama yaitu topik area investigate atau bidang kajian. Nah, dari penjelasan introduction ini, di sini dijelaskan bahwasanya bidang kajian yang diteliti di sini yaitu dampak sektor pariwisata terhadap ekonomi lokal di Malaysia. Nah, jadi di introduction ini dijelaskan di bagian pendahuluannya bahwasanya ia meneliti untuk bagian dampak sektor pariwisata terhadap ekonomi lokal di Malaysia. Nah, selanjutnya itu pada bagian keduanya yaitu konteks atau latar belakang penelitian. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di introduction ini, yaitu adanya informasi mengenai latar belakang penulis untuk melakukan penelitian. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwasanya alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena industri pariwisata merupakan salah satu industri jasa terkemuka dan dianggap sebagai sumber penting pertumbuhan ekonomi. Bahkan, industri pariwisata Malaysia ini sudah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah sejak tahun 1980-an. Dan pada tahun 2014, kontribusi pariwisata Malaysia terhadap produk domestik bruto atau PDB-nya yaitu adalah 14,9%. Namun pada tahun 2015 turun menjadi 9,8%. Karena sebuah insiden, dan di tahun 2016 mengalami pemulihan atau peningkatan yaitu sebesar 4,3%. Nah, di sini dijelaskan pada tahun 2014 peningkatan 14,9%, lalu turun di 2015 9,8%, dan di tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan yaitu 4,3%. Nah, selain itu yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini yaitu karena penerimaan wisatawan merupakan pengeluaran langsung wisatawan selama perjalanannya di negara tujuan. Penerimaan pariwisata merupakan pendapatan yang diperoleh oleh industri pariwisata dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan nasional. Namun akan tetapi, pertambahan dari sektor pariwisata ini awalnya mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun di akhir tahun 2015 mengalami penurunan. Dan berdasarkan naik turunnya penerimaan wisata tersebut, maka penulis melakukan penelitiannya mengenai bagaimanakah dampak sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Nah, itulah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul The Impact of Tourists on the Local Economic in Malaysia, yang letaknya itu ada di introduction ini. Nah, selanjutnya yaitu membahas deskripsikan peta ringkasan penelitian terdahulu atau yang relevan dengan topik penelitian. Nah, pada jurnal saya ini yang saya teliti ini
di sini jurnalnya cukup komplit ya, atau cukup lengkap, karena di jurnal ini disediakannya ada literatur review. Nah, literatur review ini sama dengan penelitian relevan yang dahulu dilakukan oleh penulis. Jadi penulis yang sekarang ini akan membuat hasil tulisannya itu berdasarkan literatur review ini, dan dia akan melihat apa sih kekurangan dari literatur review ini, dan dia akan melengkapinya. Nah, di sini untuk literatur reviewnya, di sini ada beberapa review jurnal yang dilakukan oleh penulis, seperti Eugenio et al. Tahun 2004, Faiza et al. Tahun 2008, Du et al. Tahun 2014, Bojoanik NLO 2016, Vita NQ tahun 2016, dan Chu NY pada tahun 2017. Nah, yang mana jurnal yang direview ini sebagai patokan penulis dalam membuat tulisannya. Nah, di sini untuk literatur reviewnya sebagai ringkasan penelitian terdahulunya, yaitu Chiu dan Ye tahun 2017 melaporkan bahwa industri pariwisata dengan keunggulan kooperatifnya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dan sebaliknya pengembangan industri pariwisata tidak merangsang pertumbuhan ekonomi. Nah, selain itu juga ada penelitian dari Eugenie et al. Pada tahun 2000 pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa peningkatan kegiatan pariwisata dikaitkan dengan peningkatan produk domestik bruto, dan oleh karena itu mereka menyarankan pemerintah dan LSM harus lebih sering bekerja sama untuk meluncurkan berbagai produk pariwisata untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan dan mendorong wisatawan untuk meningkatkan pengeluaran mereka di tujuan perjalanan ekowisata, yang merupakan salah satu kekuatan kawasan Asia Tenggara dan negara-negara anggota yang telah sepakat untuk mempromosikan ekowisata di kawasan ini. Nah, untuk ini. Nah, selanjutnya yaitu ada resource gap, yaitu kekosongan atau celah yang diisi oleh kajian ini atau perbedaan penelitian ini dengan kajian relevan. Nah, seperti yang dijelaskan dari beberapa jurnal ini, yaitu ada perbedaan yang dilakukan oleh peneliti ini dengan jurnal yang ia review sebelumnya, yaitu pada penelitian ini dengan penelitian relevannya yang sebelumnya telah dilakukan ialah pada penelitian ini hanya berfokus pada penambahan atau penurunan pendapatan dari sektor pariwisata, sehingga akan menimbulkan dampak industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Nah, sedangkan pada literatur review ini itu lebih luas yang dibahas, selain dari penerimaan wisatawan yang juga hanya pengembangan pariwisata terhadap PDB, bervariasi untuk tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda, dan juga adanya keunggulan-keunggulan komparatif yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dan yang tak kalah pentingnya yaitu perlu adanya investasi pemerintah di bidang industri dan komunikasi agar memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, inilah yang menjadikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Itu alasan rasional kenapa peneliti melakukan penelitian. Nah, jadi kita kembali lagi ke introduction ini. Jadi di sini dijelaskan apa sih yang alasan rasional kenapa peneliti melakukan penelitian ini. Dari introduction ini yang terdiri dari lebih kurang dari 6 paragraf ya. Alasannya yaitu karena naik atau turunnya penerimaan pemerintah dari sektor pariwisata, dan juga melihat pengaruh sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian, pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian yang diuji dalam penelitian. Nah, berdasarkan introduction-nya, di sini dapat kita lihat bahwasanya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah dampak sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Malaysia. Dan yang menjadi pertanyaan penelitiannya ialah bagaimanakah dampak sektor pariwisata terhadap ekonomi lokal di Malaysia tersebut. Nah, inilah
salah satu bagian dari format IMRAD yang itu yaitu introduction-nya, yang seperti yang kita masukkan kepada worksheet-nya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada format IMRAD selanjutnya, yaitu pada metode. Nah, pada metode ini yaitu lebih membahas mengenai metode apa atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan penulis dalam melakukan penulisannya ini. Nah, pada metodenya, yaitu pada metodenya kita bisa lihat di bagian metodenya itu ada metodologi and data description. Nah, untuk siapa atau apa yang diteliti, nah maksudnya di sini yaitu apa atau siapa yang penulis teliti dalam tulisannya ini. Nah, di dalam tulisannya ini yaitu penulis meneliti yaitu pendapatan pemerintah dari sektor pariwisata itu terdiri dari PDB atau produk domestik bruto dan penerimaan wisatawan. Nah, selanjutnya yaitu apakah jenis penelitian yang digunakan kualitatif atau kuantitatif. Nah, di sini penulis walaupun tidak menjelaskan secara detail ya, ia menggunakan kualitatif atau kuantitatif, namun di sini dapat kita simpulkan bahwasanya penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Nah, namun akan tetapi di pada metodologi ini penulis tidak membuat secara jelas dari metodenya. Di sini contohnya saja apakah desain penelitian yang digunakan, apakah alasan peneliti memilih desain tersebut. Namun penulis tidak membuat desain apa yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini, dan juga untuk siapa populasi penelitian. Maaf, saya ke atas dulu. Dan juga untuk siapa populasi penelitian dan berapa jumlah populasi penelitian atau berapa jumlah informan atau sampel yang digunakan, penulis juga tidak menjelaskan secara jelas siapa populasinya dan berapa jumlah informan tersebut. Nah, selanjutnya itu pada metode yang selanjutnya yaitu what is sampling technique used in the study atau quantitative research, what procedure used to select informant, yaitu teknik sampling apakah yang digunakan dalam penelitian ini untuk penelitian kuantitatif, dan dan bagaimanakah prosedur yang digunakan untuk memilih informan. Nah, untuk penelitian ini berdasarkan metodologinya yaitu penulis menggunakan yaitu persamaan satu digunakan untuk menunjukkan pengaruh TR dan CI terhadap RGDP di Malaysia. Itu RGDP itu sendiri sama dengan F dalam kurung TR, CI itu 1, di mana RGDP diperoleh dengan membagi GDP saat ini dengan indeks harga konsumen atau CPI. TR menunjukkan total penerimaan pariwisata internasional untuk industri pariwisata Malaysia. Dan CI adalah pengeluaran investasi modal oleh semua industri langsung di industri pariwisata Malaysia. Nah, di sini dijelaskan. Nah, selanjutnya yaitu apakah teknik pengumpulan data atau alat instrumen pengumpul data yang dalam penelitian ini. Nah, di sini sangat jelas dikatakan untuk teknik pengumpulan datanya yaitu data adalah data untuk PDB real atau PDRB dan penerimaan wisatawan TR yang dikumpulkan dari indikator pembangunan dunia, namun data yang penanaman modal CT diperoleh dari World Travel on the Tourist Council WTPC. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya itu yang digunakan. Namun di sini saya juga ada membuatkan terjemahan ya yang mengenai metodologi ini. Jika kita kurang bisa membaca secara langsung makna dari penelitian itu, jadi di sini juga dijelaskan untuk metodologinya apa. Selanjutnya untuk metodologi selanjutnya yaitu apa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, jadi di sini dijelaskan pada
teknik analisis data dan penelitian ini itu menggunakan teknik ARDL. Nah, in this study, the ARDL technique introduced by Person et al. Tahun 2001. Nah, yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah hipotesis pertumbuhan yang dipimpin pariwisata ada dalam empiris teknik ini. Nah, selain itu, di dalam metodologi ini, penulis juga menjelaskan beberapa keunggulan menggunakan teknik ini dibandingkan teknik kointegrasi lainnya, yaitu dapat diterapkannya untuk penelitian dengan ukuran sampel yang kecil, dan keuntungan lainnya dari ini yaitu tidak memerlukan pra pengujian untuk akar unit untuk meniadakan ketidakpastian yang terkait dengan tes tersebut. Nah, itu untuk metodologinya. Dan yang terakhir untuk metodologi ini yaitu deskripsikan prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Namun seperti yang saya jelaskan tadi, untuk metodologi ini tidak terlalu jelas. Jadi di sini dia tidak menjelaskan secara lengkap ya bagaimana prosedur penelitian yang ia lakukan. Kita masuk kepada format imprad yang selanjutnya, yaitu result and discussion. Yang pertama kita akan membahas result dulu, yaitu hasil dari penelitian ini. Nah, di sini ada finding and discussion, itu sama dengan result and discussion. Di sini deskripsikan temuan atau hasil penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian, hipotesis atau tujuan penelitian yang sudah dinyatakan pada bagian pendahuluan. Nah, berdasarkan ini dapat kita lihat bahwasanya temuan empiris menunjukkan bahwa untuk periode sampel yang diteliti, peningkatan 1% dalam penerimaan wisatawan meningkatkan PDB (produk domestik bruto real) sebesar 0,2%. Nah, sementara investasi modal di industri pariwisata memberikan peningkatan 0,6%, dan kedua variabel bebas berhubungan positif dan signifikan terhadap produk domestik real. Nah, di sini dijelaskannya. Di sini. Nah, selanjutnya yaitu kepada discussion-nya, yaitu deskripsikan ringkasan temuan umum atau utama dari penelitian ini. Jadi dari result and discussion ini, untuk bagian discussion-nya yaitu temuan utama atau umum dari penelitian ini, yaitu uji kausalitas Granger antar variabel menggunakan uji WAL. Tabel 2 melaporkan, yaitu pada tabel 2 ini dijelaskan, itu melaporkan hasil uji kausalitas Granger jangka pendek dan uji diagnostik. Nah, hipotesis 0, tidak adanya hubungan kausal antara penerimaan wisatawan dan penanaman modal yang ditolak pada taraf signifikan 1%. Dan hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Ini itu dalam jangka pendek, dan koefisien istilah koreksi kesalahan atau ECT negatif dan signifikan secara statistik pada tingkat 1%. Nah, di sini dijelaskannya. Selanjutnya kita masuk kepada result and discussion bagian yang selanjutnya, yaitu describe some comparison of the present study with some relevant study, yaitu deskripsikan perbandingan hasil penelitian ini dengan temuan penelitian relevan selanjutnya sebelumnya. Jadi di sini kan tadi ada literatur review. Nah, di sini kita akan membandingkan yaitu hasil penelitian yang dilakukan penulis ini dengan literatur reviewnya yang ia review sebelumnya, yaitu perbandingan hasil penelitian ini dengan penelitian yang relevan ialah pada penelitian ini kedua variabel bebas berhubungan positif dan signifikan terhadap PDB real, dan variabel-variabel tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Malaysia dalam jangka pendek. Dan di penelitian relevan hasilnya ialah pada studi Eugenio et
Yaitu pada literatur reviewnya yang ia teliti, itu menunjukkan bahwa penerimaan wisatawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya di literatur reviewnya untuk penelitian relevannya, di sini juga dijelaskan bahwanya Eugenio et al. Tahun 2004 menyatakan bahwa pengeluaran wisatawan asing dapat mendorong pengembangan pariwisata serta investasi sumber daya manusia sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan juga dari Faiza DKK juga menemukan bahwa penerimaan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan per kapitanya. Nah, itulah bagian dari result and discussion-nya. Nah, selanjutnya itu masuk juga pada untuk imratnya, itu limitation, yaitu deskripsikan keterbatasan penelitian ini terkait dengan metode yang digunakan. Nah, di sini kita balik lagi nih kepada metodologinya. Apa sih keterbatasan penulis dalam melakukan metode penelitian ini? Nah, di sini dijelaskan, yaitu keterbatasan penelitian ini terkait metode yang digunakan ialah pada penggunaan teknik ARDL. Mungkin tidak valid untuk setiap seri data yang dihasilkan oleh 1,2 atau lebih karena Pesaran et al. Pada tahun 2001 dan secara eksplisit menyebutkan bahwa uji batas ARDL tunduk pada asumsi bahwa variabel-variabel tersebut terintegrasi dengan ORD 1.011 atau saling terkontegrasi, dan oleh karena itu pengujian tingkat stationaritas masih diperlukan. Nah, selanjutnya itu recommendation, yaitu saran atau rekomendasi penelitian lanjutan berdasarkan temuan penelitian. Nah, jadi dari temuan penelitian ini, apa sih rekomendasi penelitian penulis untuk penulis selanjutnya yang akan melakukan penelitian, yaitu diharapkan untuk menggunakan teknis yang lebih baik lagi dibandingkan dengan teknik ARDL ini, dan juga perlu adanya pengujian tingkat stationaritas agar hasil yang didapatkan itu lebih baik lagi. Nah, itu dia yang sesuai dengan format IMPRA tadi, itu introduction, method, result, and discussion. Kita masuk kepada conclusion atau kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini. Nah, di sini yang poin yang pertamanya untuk conclusion ini yaitu tuliskan temuan hasil penelitian utama dari penelitian ini. Nah, dari yang dijelaskan oleh penulis ini, yaitu hasil empiris menunjukkan bahwa penerimaan wisatawan dan penanaman modal pada industri pariwisata berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya di sini saya ada membuat terjemahannya. Itu untuk conclusion ini. Di sini dibuat untuk terjemahannya di sini kalau jika kita tidak terlalu paham. Nah, selanjutnya apa sih yang dibahas di bagian conclusion ini? Yaitu deskripsikan signifikasi dari penelitian sumbangan temuan penelitian ini terhadap keilmuan yang relevan. Nah, di sini dapat kita lihat sumbangan temuan penelitian ini terhadap keilmuan yang relevan dari yang jurnal ini ialah hipotesis pertumbuhan yang dipimpin pariwisata memang ada di Malaysia. Nah, alokasi investasi modal dalam industri pariwisata penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri berkelanjutan dan sumber daya yang digunakan pada tingkat yang optimal. Investasi modal manusia dalam industri pariwisata juga penting karena industri pariwisata secara langsung dan tidak langsung melibatkan industri yang membutuhkannya berbagai jenis sumber daya manusia. Nah, selanjutnya yaitu makna atau implikasi dari hasil penelitian. Nah, yaitu kita dapatkan dari conclusion ini, yaitu maknanya yaitu para pelaku pariwisata harus merancang
berbagai produk pariwisata, kampanye promosi, dan acara khusus seperti festival makanan dan acara budaya yang mencerminkan dan mewakili keunikan industri pariwisata Malaysia. Dan juga selain itu, mengambil keputusan harus menyadari semua faktor yang berperan dalam proses pembangunan untuk menghindari atau meminimalkan dampak yang tidak diinginkan. Dan informasi tentang pariwisata Malaysia termasuk acara khusus festival dan tempat wisata juga harus diperbarui dari waktu ke waktu, yang pihak berwenang dapat memanfaatkan media sosial online atau aplikasi ponsel untuk mempromosikan kegiatan pariwisata, karena internet adalah salah satu alat yang paling umum digunakan dan berguna bagi masyarakat untuk mencari informasi dan merencanakan perjalanan. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya itu pada sebuah jurnal tentu adanya abstrak ya, yang mana pada abstrak ini sebenarnya cukup lengkap isi yang dibahas dalam abstrak ini mengenai jurnalnya, yang mana di abstrak ini kita tahu apa biasanya itu dijelaskan latar belakang peneliti melakukan penelitian ini, apa tujuan peneliti melakukan penelitian ini, bagaimana metodenya, bagaimana dia melakukan penelitiannya, dan juga bagaimana hasil dari penelitian ini. Nah, biasanya itu sudah lengkap di abstrak ini. Nah, contohnya yang bagian pertama itu apa yang menjadi latar belakang dilakukan penelitian ini. Nah, di sini dijelaskan, the local and international communities play an important role in the sustainable growth of the Malaysia tourist industry. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya komunitas lokal dan industri memainkan peran penting dalam pertumbuhan berkelanjutan industri pariwisata Malaysia. Prinsip pertumbuhan berkelanjutan dalam industri pariwisata diusulkan oleh Organisasi Pariwisata Dunia atau WTO pada tahun 1988. Nah, karena industri pariwisata adalah salah satu industri terbesar dan paling cepat berkembang di Malaysia, pemerintah telah mencurahkan banyak upaya untuk mempromosikan industri ini. Sesuai dengan tujuan program transformasi ekonomi atau ETP untuk bertransformasi dari ekonomi berbasis sumber daya menjadi ekonomi berbasis layanan, dan pendapatan pariwisata yang diperoleh pemerintah dapat digunakan untuk berinvestasi di industri untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Dan oleh karena itu, penerimaan wisatawan dan penanaman modal dalam industri pariwisata merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bangsa. Nah, itu dia latar belakang penulis melakukan penelitian ini. Nah, selanjutnya yaitu di abstrak juga dibahas mengenai tujuan penelitian. Di abstrak ini juga dijelaskan, yaitu tujuan penelitiannya itu untuk menguji hipotesis pariwisata yang dipimpin pertumbuhan dari perspektif Malaysia. Nah, itu dia tujuannya. Di sini saya juga ada membuat terjemahannya. Selanjutnya itu bagaimana penelitian dilakukan. Nah, bagaimana penelitian ini dilakukan. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya penelitian ini menggunakan pendekatan autoregresif, yaitu autoregresif distribute lag atau ARDL approach to examine whether the tourist-led growth is valid in the study. Nah, di sini untuk menguji apakah pertumbuhan yang didorong oleh pariwisata valid dalam penelitian ini dengan memanfaatkan data Malaysia dari tahun 1995 hingga 2016. Itu di sini juga dijelaskan ia menggunakan utilizing Malaysia data from 1995 sampai 2016. Dia menggunakan data tahun 1995 sampai dengan tahun 2016. Nah, selanjutnya itu penemuan dari penelitian ini. Di sini dijelaskan, penerimaan wisatawan dan penanaman modal dalam industri pariwisata merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bangsa. Di sini temuan empirisnya menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan hipotesis pariwisata yang dipimpin pertumbuhan diterima di Malaysia.
ini juga dapat di abstrak ini. Dan juga pada abstrak bagian terakhir itu deskripsikan makna, arti yang dimaksud temuan penelitian atau rekomendasi yang bisa disampaikan berdasarkan temuan penelitian. Di sini maksud dari penelitian ini adalah adanya pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Maksudnya penerimaan wisatawan dan penanaman modal dalam industri pariwisata mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Nah, ini yang untuk abstraknya. Masuk ke bagian terakhir dari worksheet kita ini, itu pada bagian summary-nya, yaitu artikel ini, yaitu membuat ringkasan dari artikel ini dalam satu paragraf berdasarkan informasi penting yang sudah diidentifikasi pada setiap unsur. Jadi pada summary ini kita akan membuatkan ringkasan artikel ini, yaitu sebanyak satu paragraf, yaitu yang kita dapatkan dari format IMRA tadi, yaitu dari introduction-nya, dari method, result, and discussion-nya. Yaitu berdasarkan format IMRA tersebut dapat kita pahami bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ching Hong Pua, Meng Chang Jong, Norazirah Ayob, dan Syafirna Ismail pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah pengaruh dampak sektor pariwisata terhadap ekonomi lokal di Malaysia. Nah, sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik ARDL digunakan untuk mengidentifikasi apakah hipotesis pertumbuhan yang dipimpin pariwisata ada dalam studi empiris ini dengan menggunakan data tahun 1995 hingga dengan data tahun 2016. Nah, data untuk PDB real atau PDRB dan penerimaan wisatawan atau TR dikumpulkan dari indikator pembangunan dunia. Namun data untuk penanaman modal CI diperoleh dari World Travel and Tourist Council atau WTTC. Nah, sedangkan untuk hasil penelitiannya berdasarkan ringkasannya yaitu menunjukkan bahwasanya penerimaan wisatawan dan penanaman modal pada industri pariwisata berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Nah, ini menyiratkan bahwa hipotesis pertumbuhan yang dipimpin pariwisata memang ada di Malaysia. Dan alokasi investasi modal dalam industri pariwisata penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri berkelanjutan dan sumber daya digunakan pada tingkat yang optimal. Investasi modal manusia dalam industri pariwisata juga penting karena industri pariwisata secara langsung dan tidak langsung melibatkan industri yang membutuhkan berbagai jenis sumber daya manusia. Nah, itu dia. Untuk summary ini kita membuat ringkasannya itu dalam satu paragraf, yaitu jelas siapa penelitinya, pada tahun berapa, apa tujuan penelitiannya, bagaimana metodenya, dan bagaimana hasilnya. Nah, yang kita dapatkan dari kita membuat worksheet dari IMRA tadi, introduction, method, result, and discussion. Nah, selanjutnya itu bagian terakhir yaitu research gap, yaitu tuliskanlah secara jelas apa yang belum dilakukan oleh peneliti berdasarkan keterbatasan, limitation, dan rekomendasi yang dituliskan di dalam artikel ini. Tentukan jenis research gap yang ada. Nah, untuk research gap ini kita ada mendapatkannya yaitu dari limitation dan recommendationnya. Dari limitationnya itu maksudnya itu keterbatasan penelitian ini terkait dengan metode yang digunakan, dan rekomendasinya yaitu saran atau rekomendasi penelitian lanjutan berdasarkan temuan penelitian ini yang kita dapatkan dari limitation atau recommendation ini. Nah, dapat kita lihat berdasarkan dari keterbatasan limitation research gap-nya adalah pada penggunaan teknik ARDL mungkin tidak valid untuk setiap seri data yang dihasilkan oleh 1.2 atau lebih, karena Pesaran et al. 2001 secara eksplisit menyebutkan bahwa uji batas ARDL tunduk pada asumsi bahwa variabel-variabel tersebut terintegrasi dengan orde 1.0 atau 1.1 atau saling terkointegrasi. Nah, oleh karena itu pengujian tingkat stasionaritas ini masih diperlukan. Nah, selanjutnya itu pada bagian rekomendasinya. Itu berdasarkan dari keterbatasan recommendation research gap-nya adalah untuk menggunakan teknik-teknik yang lebih baik lagi dibandingkan teknik ARDL ini, dan
juga perlu adanya pengujian tingkat stasionaritas agar hasil yang digunakan lebih baik lagi. Nah, maksud dari research gap ini baik dari limitation ataupun recommendation itu lebih diajukan kepada penulis selanjutnya supaya bisa melengkapi kekurangan yang dilakukan dalam penulisan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari saya Ratna Dewi, yaitu dalam mereview jurnal yang berformatkan IMRAT dengan judul The Impact of Tourists on the Local Economy in Malaysia yang saya torehkan di dalam worksheet yang telah disediakan. Untuk Bapak Ibu semuanya, maaf jika saya ada salah kata dalam penyampaian atau kata-kata saya dalam pengucapannya yang tidak pada tempatnya ataupun kurang jelasnya saya dalam menjelaskan atau dalam mereview jurnal ini, saya mohon maaf. Mungkin itu dulu dari saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.